Nama saya Tidak Bekerja selaku ketua kelompok 7 yaitu yang mendapatkan sensor intensitas cahaya. Saya Nurul Istiqomah dengan NPM 1914071043. Saya Adi Saputra dengan NPM 1914071037. Nama saya Muhammad Taufal, NPM 1814071042. Upaya mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Dengan demikian, perlu ditemukan alternatif lain untuk mendukung atau mempertahankan kebutuhan dan gaya hidup yang menggunakan energi yang dapat diperbarui. Salah satu upaya teknologi untuk memanfaatkan energi cahaya matahari adalah dengan menggunakan solar cell, di mana solar cell merupakan alat yang dapat mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Solar cell akan menghasilkan energi listrik sesuai besar intensitas cahaya yang diterimanya dari pancaran cahaya matahari. Tujuan umum. Tujuan perancangan sistem ini adalah memanfaatkan energi cahaya matahari dengan solar cell dan memperluas penggunaan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pertanian. Tujuan pembuatan alat ini adalah memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Dengan adanya pembuatan alat ini diharapkan dapat menghemat penggunaan bahan bakar seperti batu bara dan memanfaatkan energi cahaya matahari. Berikut adalah penjelasan tentang komponen-komponen alat yang digunakan. Yang pertama ada sensor cahaya. Sensor ini merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengetahui magnitudo tertentu. Sensor merupakan jenis transducer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor memegang peranan penting dalam mengendalikan proses fabrikasi modern. Yang kedua ada Arduino Uno. Ini merupakan kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Yang ketiga ada potensiometer. Potensiometer ini merupakan perangkat komponen elektronika bagian dari sebuah resistor yang memiliki 3 terminal dengan sambungan yang membentuk pembagi tegangan yang dapat disetel. Yang selanjutnya adalah aktuator. Di sini sebuah alat mekanis yang mengubah tenaga listrik maupun fluida menjadi kuantitas lain seperti kecepatan dan perangkat elektromagnetik sehingga mampu menghasilkan energi kinetik yang di sini menggunakan servo. Yang selanjutnya ada breadboard yang merupakan sebuah papan uji coba rangkaian elektronika yang pada umumnya dipergunakan oleh pemula yang ingin mencoba. Papan dengan konstruksi berlubang sesuai untuk menancapkan komponen tanpa dihubungkan secara permanen. Kemudian ada modul SD card yang dimana ini merupakan modul untuk membaca dan menulis data pada kartu memori mikro yang menggunakan antarmuka SPI. Yang selanjutnya adalah liquid crystal display atau LCD. Ini merupakan display dari bahan cairan kristal yang pengoperasiannya menggunakan sistem dot matrix. Yang selanjutnya adalah RTC. Ini merupakan jam elektronik berupa chips yang dapat menghitung waktu mulai detik hingga tahun dengan akurat dan menjaga atau menyimpan data waktu tersebut secara real time. Kemudian ada panel surya
yang dimana ini merupakan kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Yang selanjutnya adalah kabel jumper. Ini adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Yang selanjutnya ada sensor intensitas cahaya, yang dimana ini merupakan bagian terpenting dalam rangkaian alat ukur intensitas cahaya. Ini sensor yang digunakan yaitu modul sensor intensitas cahaya digital, karena rangkaian ini dirasa lebih akurat dibandingkan dengan sensor lainnya. Yang selanjutnya adalah resistor. Ini merupakan sebuah hambatan yang komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Berikut merupakan skematik rangkaian dari aplikasi FreeSync. Untuk yang pertama, ini LCD I2C akan dihubungkan ke Arduino Uno. Untuk yang pertama, dari LCD I2C, ini VCC dihubungkan ke 5V dari Arduino Uno. Kemudian GND dari LCD dihubungkan ke GND Arduino. Selanjutnya ada SDA dari LCD dihubungkan ke A4 Arduino, dan SCL dihubungkan ke A5 di Arduino. Selanjutnya yaitu RTC dihubungkan ke Arduino Uno. Ini adalah VCC dari RTC dihubungkan ke 5V Arduino Uno. Kemudian GND dihubungkan ke GND. Selanjutnya SDA dihubungkan ke A4 dan SCL dihubungkan ke A5 Arduino Uno. Kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah modul micro SD card ke Arduino Uno. Di sini dari MMC-nya, VCC itu dihubungkan ke 5V Arduino Uno. Kemudian GND dari MMC-nya dihubungkan ke GND Arduino Uno. Kemudian CS dari MMC-nya dihubungkan ke Arduino Uno 4. Kemudian MISO dihubungkan ke 12. Untuk MOSI dihubungkan ke 11 dan SCK ke 13. Selanjutnya ini ada sensor BH1750 atau sensor intensitas cahaya dihubungkan ke Arduino Uno. Ini untuk rangkaiannya itu VCC dari BH1750 dihubungkan ke 5V Arduino Uno. Kemudian untuk GND dihubungkan ke GND. Kemudian SDA dari BH1750 dihubungkan ke A4 ke Arduino Uno. Selanjutnya SCL dari BH1750 dihubungkan ke A5 Arduino Uno. Yang selanjutnya ini ada servo ke Arduino Uno. Untuk rangkaiannya itu adalah VCC dihubungkan dari servo ke Arduino Uno 5V. Kemudian GND dari servo dihubungkan ke GND Arduino. Kemudian ada servo dihubungkan ke D5. Dan untuk potensio yang akan dihubungkan ke Arduino Uno, ini rangkaiannya adalah VCC dari potensio dihubungkan ke 5V Arduino. Kemudian GND dari potensio dihubungkan ke GND Arduino. Dan ada analog potensio dari potensionya dihubungkan ke A2 di Arduino Uno. Berikut adalah skematik rangkaiannya.
adalah nilai kalibrasi alat intensitas cahaya, di mana dilakukan pengambilan data sebanyak 40 taraf data yang digunakan untuk pengambilan nilai kalibrasi sensor BH1750. Untuk nilainya dilakukan dengan cara penghadapan sensor dengan flash HP dengan perbedaan jarak tiap tarafnya, yaitu mulai dari 2 hingga 80 cm, di mana data ini diambil dengan berinterval 2 cm tiap datanya. Mana data 2 cm ini diambil nilai kalibrator sebesar 4802 dengan nilai rata-rata sensor yang didapat sebesar 4313,89. Dilakukan terus-menerus di tiap taraf ya, di mana tiap taraf itu dia melakukan pengambilan 3 data lalu di rata-rata, sehingga terlihat perbedaan antara nilai kalibrator dan juga nilai sensornya. Lalu saat sudah mengambil data sebanyak 40 taraf, dilakukan pembuatan grafik kalibrasi, di mana grafik kalibrasi itu akan pengambilan insert di bagian grafik dan melakukan scatter. Dilanjutkan dengan klik titik-titik dalam grafik lalu di end trend line. Untuk settingan end trend line yaitu dengan format end trend line yang dilakukan checklist, yaitu di display equation on chart dan display array square value on chart, mana didapatkan rumus kalibrasi yaitu Y sama dengan 0,9316 X tambah 31,97, di mana lakukan pemindahan ruang di mana X dapat dijadikan nilai sensor yang baru dan Y itu adalah nilai sensor yang lama. X sama dengan dalam kurung Y dikurang 31,97 tutup kurung dibagi dengan 0,9316. Lalu untuk ini dimasukkan ke rumus kalibrasi, yaitu dimana di rumus kalibrasi dimasukkan nilai kalibrasi yaitu X lux sama dengan X lux dikurang 31,97 dibagi 0,9316, sehingga nanti di program akan mengkonvertkan nilai sesudah dihitung. Baik, berikut adalah data validasi alat intensitas cahaya yaitu BH1750, di mana dilakukan pengambilan data sebanyak 15 taraf untuk nilai validasi mulai dari jarak 3 cm hingga jarak 31 cm dengan interval 2 cm, di mana pengambilan data tersebut dihadapkannya sensor dengan flash HP dengan perbedaan jarak, di mana nilai kalibratornya sebesar 2290 di taraf pertama dengan rata-rata sensor 3507,98. Lalu di data terakhir yaitu 31 cm dengan nilai kalibratornya yaitu sebesar 45 lux, dan untuk rata-rata sensor yang didapatkan sebesar 44,99 lux dengan perbedaannya yaitu 0,01. Untuk nilai validasinya, untuk grafik validasinya dilakukan pengambilan insert grafik scatter dengan penambahan end trend line yaitu click point dan lakukan end trend line. Untuk settingan end trend line-nya menggunakan set intercept, display equation on chart, dan display square value di checklist tiga-tiganya, sehingga didapatkan rumus sebesar Y sama dengan 1,4787 kali X, dan dilakukan pemindahan ruang yaitu menjadi X sama dengan 1,4787 dibagi Y, yaitu nilai, dimana berikut adalah nilai rumus validasi yang didapatkan untuk nilai sensor BH1750 dengan nilai set interceptnya yaitu 0,09968, yaitu dapat disimpulkan ketepatan hampir dengan nilai kalibrator sebesar 99,68% dengan nilai RSMA-nya sebesar 345,396. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nofal. Di sini saya akan membacakan cerita
untuk alat yang kami buat, pertama ada include wire.h for I2C, kemudian ada include liquid crystal underscore I2C.h, yang mana itu memasukkan library liquid crystal I2C.h. Kemudian ada include rtc-lib.h, memasukkan library rtc-lib ke folder tersebut. Kemudian ada include spi.h, memasukkan library spi.h. Kemudian ada include sd.h, memasukkan library ke sd.h. Selanjutnya ada char, yang dimana ini mendeklarasikan T sebagai 32. Di sini ada char days of the weeks, yang dimana 7 ada 7 hari dan penghitungannya untuk 12 jam, dimana ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mendeklarasikan sebagai tipe char. Float potential pin 2 sama dengan A2, mendeklarasikan potensio pin 2 sebagai tipe float analog 2. Float potensio value 2 sama dengan 0, mendeklarasikan potensio value 2 sebagai tipe float 0. In pos sama dengan 0, mendeklarasikan pos sebagai tipe integral 0. Float lux, mendeklarasikan lux sebagai tipe float. Float x lux, x mendeklarasikan x lux sebagai tipe float. Float v lux mendeklarasikan vux sebagai tipe float. Kemudian ada liquid crystal I2C, itu LCD, itu dengan set 16x2 cm. Nah, kemudian ada file, my file, itu menginput ke my file. RTC DS 3231 RTC menginput RTC. BH 1750 light meter menginput sensor BH 1750 sensor intensitas cahaya. Survero menginput Survero. Kemudian ada void setup, program LCD memunculkan pesan LCD init menyalakan fungsi LCD 16x2. LCD init menuliskan pesan pada LCD 16x2. LCD black light menyalakan cahaya belakang pada LCD. LCD set cursor 0.0. Set LCD print. LCD print teknik pertanian. LCD print teknik pertanian. LCD set cursor 0.1. Set LCD print 0.1. LCD print solar tracker. LCD print solar tracker delay 1000 milisecond. LCD clear membersihkan layar pada LCD. Kemudian ada LCD set cursor
LCD set cursor 0.0, set LCD print 0.0, LCD print kelompok 7, kemudian LCD print kelompok 7 delay 1000 milisecond. LCD clear akan membersihkan layar pada LCD. Kemudian ada serial begin 9600 menjalankan rangkaian atau sistem servo attach 6, menginput servo di pin 6 digital, servo right pause, memutar servo ke titik pause, delay 100 milisecond. Wire begin, memulai fungsi wire. Light meter begin, memulai fungsi BH1750 sensor. Serial print mencoba memulai sensor BH1750. Serial print initializing SD card. Serial monitor print initializing SD card, delay 100 milisecond. Kemudian ada jika SD card gagal berjalan, maka serial monitor print initializing violet. Kemudian jika serial monitor print initializing zone down, maka akan dimunculkan pada delay 100 milisecond. Kemudian ada RTC begin, memulai fungsi RTC. Serial print initializing RTC. Serial monitor print initializing RTC, delay 100 milisecond. Jika RTC gagal berjalan, maka pada serial monitor akan muncul tulisan initializing violet. Jika RTC berhasil berjalan, serial monitor print initializing down. Kemudian serial monitor print set time RTC. Lalu bisa set RTC time dan date. Void loop. Float potentio value 2 analog read position potentio pin 2 deklarasikan potentio value 2 sebagai tipe float mengeluarkan nilai tegangan analog pin kedua. Menulis di serial monitor nilai, menulis di serial monitor nilai potensio value 2. Kemudian menulis di serial monitor ADC, kemudian set LCD print 0. Kemudian menulis di LCD nilai potensio value 2, menulis LCD di ADC. Kemudian menulis di serial monitor start auto tracker solar panel. Jika bernilai benar, jika potensio bernilai 0 sampai 200, LCD set cursor. Kemudian bisa ada LCD print setting point 1. Kemudian ada serial print setting point 1. Kemudian ada servo right, memutar servo ke 0, delay 500 milisecond.
Kemudian ada mendeklarasikan data 1 menjadi inter. Serial print data 1, menuliskan serial data 1, menuliskan serial spas, memutar servo ke 15, kemudian delay 500 milisecond. Kemudian deklarasi data 3 menjadi inter, menulis serial data 3, menulis serial spasi, menulis servo ke 45, kemudian delay 500 milisecond. Untuk serial data 4, deklarasikan data 4 menjadi inter, menulis serial data 4, menulis serial spas, kemudian memutar servo ke pos. Jika data 1 lebih tinggi, maka serial print solar tracker in 0 akan memutar servo ke 0, membersihkan LCD, menulis LCD MX sama dengan nilai, menulis LCD data 1, menulis LCD lux delay 5000 milisecond. Lalu membuka file open.txt atau membuat file open.txt. Jika my file berhasil terbuka, maka akan menulis my file SP1 solar tracker in 0. Kemudian menutup my file. Begitu juga dengan data 2, 3, dan 4 jika lebih besar dari yang lain. Kemudian jika potensio value 2 bernilai 200 sampai 400, berarti nilainya dikatakan benar, maka akan muncul pada LCD print setting point 2 servo write 45 delay 500 data 1 like matter red like apple. Baik, berikut adalah percobaan alat di mana alat berada di posisi setting point pertama. Di setting point pertama, alat akan mengecek tingkat kemiringan dan tingkat lux terbesar di antara nilai 0 derajat, 15 derajat,
30 derajat dan 45 derajat. Di saat menemukan nilai di antar nilai tersebut memiliki nilai tergede di salah satu derajat, nilai akan stop di derajat tersebut, dimana sekarang nilai luxmeter membaca nilai terbesar di angka 45 derajat, sehingga dia berhenti lama selama 5 detik untuk percobaan di 45 derajat dan mengulang pencariannya selama 5 detik. Tetapi dalam uji kinerja dilakukan pengecekan sebanyak 34 hingga 35 detik setiap kalinya. Baik, selanjutnya adalah setting point kedua, di mana alat akan mengecek di ukuran 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Sama seperti setting pertama, mereka akan mengecek di mana yang ditemukan di kali ini adalah derajat terbesarnya di angka 45 derajat. Nilai lux terbesar ada di angka 45 derajat. Selanjutnya adalah setting point keempat, di mana percobaan ini dilakukan dengan derajat sebesar 90 derajat hingga 125 derajat, di mana 90 derajat 90 derajat pengecekan dilakukan di derajat ke 90, 105, 120 dan 125 derajat, 135 derajat. Nah, berikut adalah nilai hasilnya, di mana yang ditemukan di poinnya titik di titik 90 derajat. Baik, selanjutnya adalah di setting point keempat, di mana percobaan ini sensor intensitas cahaya akan mengecek angka dari derajat ke 135 hingga 180 hingga ditemukan derajat yang pas itu di 135 yang terbesar. Selanjutnya adalah setting point 5, di mana setting point 5 ini di mana derajat kemiringan yang ada hanya sebesar 30 derajat dan tidak bergerak sama sekali, dan luxmeter hanya mengambil data nilai luxnya. Baik, selanjutnya ada di uji kinerja solar tracker dengan sensor BH1790, di mana berikut adalah hasil data uji kinerja, di mana di setting point pertama pengambilan datanya dilakukan di hari Jumat di pukul 01.51 menit 16 detik hingga pukul 2.46 menit 49 detik dengan menggunakan cahaya lampu, di mana pengulangan dilakukan selama 60 kali atau lebih tepatnya 60 menit, di mana nilai SP, nilai setting point pertama mendapatkan nilai hasil 20,83 hingga terjadi penurunan hingga ke nilai ke 60-nya. Dengan grafik yang dihasilkan seperti ini, juga nilai derajat yang secara konstan. Selanjutnya di setting point kedua, di mana diambil pada hari Jumat pukul jam 2.51 hingga jam 3.37 dengan cahaya lampu, di mana sama seperti setting point pertama, pengulangan hingga dari menit ke 1 hingga menit ke 60, di mana nilai SP terlihat, nilai lux terlihat di setting point kedua ini terlihat rata mulai dari pertama hingga akhir karena menggunakan cahaya lampu yang notabene nilai cahaya yang konstan selama lampu itu menyala, di mana mendapatkan nilai derajat 75 derajat. Seperti berikut untuk grafik nilai luxnya, dan juga seperti ini untuk nilai derajat solar tracker. Berikut selanjutnya di setting point ketiga, di mana diambil data dari pukul 8.34 hingga pukul 9.38 menggunakan cahaya matahari, di mana terjadi perubahan yang cukup
stabil, di mana terjadi penurunan mulai dari di menit pertama hingga menit 60. Penurunan yang dirasakan cukup stabil di setting point ketiga, yaitu dengan nilainya turunnya secara konstan dapat dilihat dengan grafik sebelahnya, di mana dari nilai pertama hingga nilai ke-60 grafik terjadi penaikan dan penurunan secara konstan dan tidak keluar dari kotak. Untuk nilai derajatnya sama seperti setting point sebelumnya, di mana nilainya standar di 75 derajat. Lalu di setting point 4, di mana diambil data pada hari Jumat pukul 9.42 hingga pukul 10.16, di mana perubahan data di sini terjadi beberapa naik turunan data yang cukup tinggi dikarenakan beberapa kali awan cahaya matahari tertutupi oleh awan, sehingga terjadi perubahan naik turunnya data. Berikut ada hasil grafiknya, di mana dari awal dimulai dari angka 960-an, jadi penaikan harga yang cukup tinggi, yaitu di pengulangan 15 menit dengan hasil 1000 hingga mencapai ke angka 17.700, di mana nilai derajatnya juga konstan di angka 135 derajat. Lalu di setting point 3, di mana setting point derajat tidak ada terjadi perpindahan, yaitu tetap di angka 30 derajat dengan nilai terjadi penaikan karena diambilnya dari pukul 11 hingga 11.37 hingga 12.36, di mana cahaya matahari itu semakin memanas di pukul seperti itu hingga pukul 1, di mana di angka pertama nilai lusa didapati 1915,83 hingga di pengulangan di 60 menitnya mendapatkan data sebesar 2.794 dengan hasil grafik seperti itu. Lalu ke nilai akurasi, di mana nilai akurasi diambil 10 data dengan 10 data kalibrator dengan dihitung hasil errornya dan juga nilai absolute error. Lalu dilakukan pembagian antar nilai absolute error dengan nilai kalibrator sehingga mendapati nilai tersebut. Untuk mendapatkan nilai akurasinya, di mana nilai total dari nilai absolut dibagi kalibrator dilakukan pembagian dengan jumlah data dikalikan dengan 100%, di mana mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 28,59874 dengan tanda wajar sebagai nilai luxnya. Lalu ke nilai RWP. Untuk nilai RWP, nilai yang dilakukan dan terjadi pengulang secara terus-menerus sebesar 34 detik.